Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mustiko Widodo. Ketemu lagi di mata pelajaran bisnis digital untuk elemen perencanaan bisnis pada materi menganalisis usaha. Kenapa sih usaha itu harus dianalisis, harus dievaluasi supaya kita itu bisa memenuhi kebutuhan pasar, bisa memenuhi keinginan pasar. Karena kita sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, ya kan, itu harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan kita kan adalah menjual barang yang dimana barang itu dibutuhkan oleh konsumen, baik itu barang ataupun jasa, ya kan. Jadi ketika kita melakukan usaha, kita itu harus menganalisis apa kebutuhan pasar sekarang. Jadi ketika pasar memang membutuhkan ini, otomatis barang kita akan laku. Tapi kalau misalkan memang pasar tidak membutuhkan barang ini, tidak membutuhkan jasa ini, ya sudah, berarti kita harus kaji ulang apa yang sekiranya dibutuhkan oleh pasar. Kita hadir itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen. Apa sih itu analisis usaha? Analisis usaha merupakan proses mengkaji dan mengevaluasi usaha secara menyeluruh. Oke, anggap saja bisnis sudah jalan. Jualan apa? Jualan es teh gitu ya. Jadi, kira-kira penjualan es teh ini bagaimana? Ada peningkatan apa tidak dari bulan yang lalu, atau lusanya? Kalau misalkan mengalami penurunan, berarti kita harus evaluasi, ya kan? Kita harus mengkaji, kita analisis ulang. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan pasar? Oh, sekarang itu kopi. Karena orang suka ngafe dan lain sebagainya. Maka kita harus evaluasi membuat variasi produk. Selain kita jualan es teh, kita juga jualan kopi. Itu yang dinamakan sebagai analisis usaha. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan kelayakan usaha. Tadi kan kamu misalkan kelemahannya apa? Ini omset menurun. Akibat apa kan gitu kan? Ancamannya berarti kan karena kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen bergeser dari teh menjadi kopi. Akhirnya peluangnya apa? Oke, kita jualan kopi juga kan gitu. Makanya itu nanti layak nggak, masih layak nggak untuk jualan teh? Mungkin masih layak, tapi perlu variasi produk supaya supaya kita itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang suka teh dan juga memenuhi kebutuhan konsumen yang suka kopi gitu. Mengapa sih harus menganalisis usaha kan seperti itu? Supaya kita mengetahui apakah usaha layak untuk dijalankan. Jualan teh ini masih layak untuk dijalankan atau tidak? Oh, masih layak, masih banyak yang membutuhkan teh. Tapi kita butuh variasi produk lah. Itulah pentingnya menganalisis usaha. Selanjutnya, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan usaha kita. Oke, kelebihan usaha PST kita itu dibandingkan yang lain. Kita misalkan kemasannya itu baik karakter, lucu-lucu. Oke, target pasarnya adalah anak-anak sekolah atau anak usia muda atau anak-anak. Lah, kekurangannya apa kan gitu? Kita hanya bisa memenuhi pasar yang menginginkan atau yang membutuhkan teh saja. Untuk konsumen atau pasar yang membutuhkan dan menginginkan kopi, kita tidak bisa menyediakan atau memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, maka dilakukan analisis supaya apa? Supaya kita memberi variasi produk, kita bisa memenuhi kebutuhan orang yang suka teh dan juga bisa memenuhi kebutuhan orang yang suka kopi. Menyusun strategi pengembangan usaha. Jadi kalau misalkan kita mau bikin kopi, berarti itu namanya pengembangan usaha. Selain jualan teh, kita juga jualan kopi. Tapi kita harus susun strateginya. Seperti materi sebelumnya yang sudah kita bahas, adalah strategi itu adalah peta. Arahnya jelas. Kalau misalkan kita tidak menyusun strategi, oh tiba-tiba langsung jualan kopi. Jangan. Jualan kopinya jualan kopi apa? Anak muda suka kopi yang apa? Mas nyaman jenis kopi, ada kopi Arabica, ada 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 kopi Robusta, ada kopi Arabica. Kira-kira suka yang mana? Oleh karena itu, kita harus susun strateginya. Oh, kita mending ke Robusta karena kebanyakan konsumen kita atau pasar itu menyukai atau mengonsumsi kopi yang jenis Robusta. Oleh karenanya, ya kan, kita berarti ketika mau mengembangkan usaha, berarti
harus menggunakan atau menjual kopi dengan jenis robusta, kan seperti itu, menghindari kerugian atau risiko besar. Kenapa harus dianalisis? Supaya tidak rugi. Kalau misalkan kita jualan teh terus ya, itu kan tiap hari kita gaji karyawan, kan pendapatannya turun terus, akhirnya kan mengalami kerugian. Resiko besarnya apa, ya kan? Kalau misalkan kita tidak melakukan analisis tadi ya, tiba-tiba langsung jualan kopi, ya kan? Kita sudah beli kopi banyak-banyak, ternyata tidak diinginkan pasar. Kopi yang kita jual adalah kopi Arabica, padahal jenis kopi yang disukai oleh pasar di lingkungan kita itu merupakan kopi jenis robusta. Ya, di situ yang dinamakan mengurangi resiko besar. Jadi kalau kita analisis dulu, kita susun strategi pengembangan usahanya dulu, nanti akan meminimalisir risiko tersebut, risiko kerugian, ya kan, risiko kebangkrutan dan lain sebagainya, atau risiko kegagalan, kan gitu. Aspek yang dianalisis dalam usaha, produk atau jasa, apa yang ditawarkan, kan gitu kan. Oke, misalkan tadi beverage atau minuman, ya berarti fokusnya pada situ. Produknya adalah beverage atau minuman, pasar dan konsumnya siapa yang membeli, kan gitu kan. Kalau misalkan teh tadi pakai karakter dan es, ya kan, oh berarti anak muda, tapi anak-anak dan para remaja. Tapi kalau misalkan ngomong kopi, kebanyakan remaja, ya kan, remaja dan orang tua yang suka minum kopi, kan gitu. Pesaing, siapa saingan kita dan apa keunggulan mereka, lah itu yang harus kita cari. Kalau mereka itu mengutamakan kualitas, ya kan, kopinya itu memang khas dan sebagainya, karena apa, diambil dari kebunnya, ya kan. Mereka kalau misalkan beli memproses kopi itu memang benar-benar dari kopi mentah yang beli langsung dari kebunnya. Kita mau jualan seperti itu juga jangan. Karena apa? Karena pelanggan mereka sudah tahu kalau misalkan pesaing kita itu memproduksi produk kopi itu tadi langsung dari kebunnya. Oleh karena itu, kita jangan sampai memaksakan di sana. Kita menggunakan yang lain, layanan, ya kan. Terus lebih ke paket, misalkan membeli kopi 2 harganya berapa dan lain sebagainya. Kita pakai promo-promo misalkan seperti itu. Jadi jangan kita mengejar kualitas. Kalau misalkan kualitas kita sudah kalah dengan pesaing kita. Oleh karena itu, kita harus punya nilai lebih. Makanya itu pentingnya melakukan analisis. Yang paling mudah adalah analisis SWOT. Kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan pesaing kita itu sudah punya kualitas, mengutamakan kualitas, ya sudah, kita berarti lebih mengutamakan pada yang layanan yang lain, kan gitu. Yang selanjutnya yaitu SDM, siapa yang menjalankan usaha, ya kan. Kalau misalkan kita sendiri, oke, kita harus punya bayangan. Tapi kalau misalkan kita mengandalkan orang yang kita percaya, apakah tujuan dia itu sama dengan kita, maka harus ada namanya persamaan persepsi dulu. Tujuan kita seperti ini, kamu punya cara seperti apa, kan gitu. Itu yang dinamakan siapa yang menjalankan usaha. Jadi supaya cita-citanya nanti tercapai. Selanjutnya keuangan, biaya, harga, keuntungan, dan modal itu harus dihitung beneran. Jangan sampai biayanya membengkak. Misalkan terlalu banyak karyawan, itu kan nanti dapat meningkatkan kerugian. Jangan. Harga itu juga harus dihitung. Kalau misalkan harganya terlalu murah, nanti dapat untung nggak? Kalau misalkan harganya sekian, ini terlalu mahal nggak? Jangan kita mengejar harga yang terlalu murah untuk mengejar konsumen, tapi ternyata kita nggak dapat laba sama sekali, atau dapat labanya itu lama, balik modalnya lama. Jangan juga seperti itu. Atau kita patok harga yang lebih mahal karena ini kita mengutamakan kualitas, harganya lebih mahal. Jangan juga. Kalau misalkan di pasar tersebut atau lingkungan di situ, ya kan, pangsa pasarnya atau konsumennya itu tidak mengutamakan kualitas tapi mengutamakan harga, ya kan. Jadi harus dipikirkan itu harganya mau dibuat berapa, kan seperti, sehingga nanti keuntungannya ketemu. Kalau misalkan kita standar, misalkan harganya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, kan keuntungannya, oh ini dalam 1 bulan kita sudah dapat keuntungan sekian, untuk balik modal, ya kan,
kita perlu waktu 1 tahun. Jadi harus dihitung secara rinci. Lokasi, kalau misalkan kita ngomong usaha masih dalam bentuk retail atau misalkan belum bisnis digital, ya kan, digitalnya hanya untuk digunakan untuk media promosi saja, maka membutuhkan tempat strategis. Tempat strategis itu bagaimana? Lokasi pinggir jalan, ya kan, tempat ramai, misalkan seperti pasar dan lain sebagainya. Cuman lokasi-lokasi yang strategis tersebut itu kan biasanya membutuhkan biaya yang lebih. Kalau misalkan memang kita tidak punya lahan di lokasi-lokasi strategis itu, berarti kan kita harus menyewa, dan disewa itu tadi kan juga membutuhkan biaya. Oke, lanjut. Alat bantu analisis usaha bisa menggunakan analisis SWOT, kita bisa survei pasar. Survei pasar itu begini, misalkan tadi saya contohkan jualan teh awalnya, terus keinginan pasar apa sih? Oh, sekarang tuh orang-orang suka kopi lah, itu namanya survei pasar. Oke, setelah ketemu pasarnya itu adalah kopi, maka kita harus analisis lagi kopi apa yang mereka inginkan, ya kan? Kopi robusta atau kopi arabica. Jadi disitulah fungsinya menganalisis usaha. Survei pasarnya adalah melalui wawancara konsumen, ya kan? Atau observasi langsung, kita lihat, oh orang di sana beli kopi, oh orang di sana beli kopi. Kita juga harus menganalisis lagi, kira-kira kopi yang di sana itu yang diutamakan apa, gitu kan, pesaing kita, ya kan. Kopi yang di sana itu mengutamakan apa, kelebihannya apa, kan gitu. Selanjutnya studi dokumen keuangan, ya kan. Kita juga bisa mencontoh cara rincian keuangannya dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah sukses, ya kan. Itu cara pengelolaan keuangannya bagaimana sih? Nah, di situ kita harus bisa kita tiru dan kita modifikasi sesuai dengan tingkat atau model bisnis kita. Karena bisnis kita masih kecil, oke, kita modif, tapi kita tiru cara pengelolaannya. Selanjutnya, aspek yang dianalisis dalam usaha. Tentukan usaha yang ingin dianalisis, ya kan. Tadi kalau misalkan saya sudah pakai contoh beverage atau minuman, berarti ya kita menganalisisnya adalah pesaing-pesaing kita yang bergerak di bisnis beverage atau minuman. Kumpulkan data dari lapangan, tadi survei pasar, wawancara konsumen, gunakan alat bantu SWOT atau survei. Kelebihannya apa, kurangannya apa, kita analisis itu. Identifikasi kekuatan dan kelemahan, oke, tulis kesimpulan dan saran perbaikan, kan gitu. Jadi kita harus bisa menyimpulkan dari analisis tersebut, kita harus apa nantinya. Kalau misalkan memang harus pengembangan usaha, misalkan tadi harus menjual kopi, ya berarti kita harus analisis lagi, kira-kira kopi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah ini misal contoh analisis usaha toko roti mini, produknya apa? Roti isi aneka rasa, bisa bakery, bisa cake misalkan, bakery lah ini. Anak sekolah dan warga sekitar, konsumennya, ya kan. Pesaing minim hanya satu toko yang jualan roti juga. SDM-nya 2 orang tenaga kerja. Keuangannya modal awal 2 juta, keuntungan rata-rata 300.000 per minggu. Lokasinya di mana? Di dekat sekolah. Lain contoh analisis usaha sederhana. Nah, ini kita tiba di penghujung materi. Simpulannya adalah analisis usaha itu penting untuk mengetahui kelayakan dan potensi sebuah usaha. Jadi usaha ini masih layak nggak untuk dijalankan, usaha teh ini. Terus kalau misalkan mengembangkan sayap untuk jualan kopi, berpotensi meningkatkan keuntungan apa tidak, itu juga harus dilakukan studi kelayakan atau analisis, kan gitu. Gunakan berbagai alat bantu dan data nyata. Data nyata itu ya tadi wawancara konsumen, itu survei pasar. Alat bantunya adalah bisa menggunakan analisis SWOT. Oh, kelemahannya di sana ini, kekurangannya ini, kelemahannya ini, kekurangan kelebihannya ini, kan gitu. Selanjutnya kita bisa ketemu, oh kita fokus pada ini saja supaya kekuatannya beda dengan yang sana, kan gitu. Hasil analisis bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan usaha lebih baik. Jadi kalau misalkan oke, ini sepertinya cocok untuk mengembangkan sayap di bisnis kopi atau menambah varian bisnis untuk jenis minuman kopi. Oke, berarti langsung tinggal eksekusi jualan kopi juga. Hingga ketika analisis itu semuanya dijalankan, bisa meminimalisir risiko kerugian, ya kan? Dan bisa menghemat anggaran. Oleh karena itu ya,
analisis usaha itu penting dilakukan supaya apa? Supaya kita bisa selalu memenuhi kebutuhan konsumen, kan seperti itu. Kan kita hadirkan supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen. Kalau misalkan kita menjual barang yang sudah tidak dibutuhkan oleh konsumen, untuk apa kita hadir di situ, kan seperti itu. Kalau misalkan Anda pertanyaan, bisa hubungi di sosial media kami, ada Instagram, ada TikTok, Facebook, YouTube, ataupun melalui WhatsApp juga bisa. Oke, sekian dulu materi tentang analisis usaha, ya kan? Analisis kelayakan usaha. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya untuk elemen perencanaan bisnis. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.